ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Ibu jamaah majelis ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hati-hatinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir bersama-sama kembali di tempat ini, tempat yang seperti biasa dalam rangka kegiatan pengajian majelis taklim kita, insyaallah. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin, Nabi yang telah memberikan tuntunan kepada kita umatnya untuk keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Ibu-ibu sekalian, jemaah majelis yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bahan kajian dan tema materi kita pada kesempatan ini adalah moderasi beragama. Mungkin materi ini merupakan barang baru, artinya baru kita dengar, tapi ini adalah salah satu program pemerintah kita menggaungkan bagaimana mensosialisasikan kehidupan yang penuh dengan moderasi. Tentunya sebentar akan saya sampaikan apa dan bagaimana itu moderasi beragama. Jadi, apa dasarnya dalam Al-Quran kalau kita berbicara tentang moderasi ini? Dalam Al-Quranul Karim, mungkin ayat ini sering kita dengar, di tepatnya di surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lita'lama ma yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu yudhi'u imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Jadi sedikit saya bacakan terjemahannya. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul, yakni Muhammad, menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan seterusnya ila akhir ayat. Inilah yang menjadi dasar kita bagaimana moderasi itu. Sedikit saya jelaskan dulu bahwa yang mau demoderasi bukan agama kita, karena agama itu sudah sempurna, sudah cukup, sudah final. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan seluruh konsep ajarannya secara kafah atau keseluruhan. Yang kita mau moderasi, yang kita mau moderasi dalam hal ini adalah konsep pemikiran umatnya, perilaku umatnya, bagaimana dalam kehidupan beragama ini kita berada di posisi moderasi beragama. Artinya kita bukan liberalisme yang mengedepankan
kebebasan tanpa batas, tapi juga bukan kita menganut sistem radikalisme, paham yang terlalu radikal, terlalu keras dalam menerapkan kehidupan beragama. Nah ini intinya saya kira. Jadi saya sampaikan dulu bahwa moderasi itu dari bahasa Arab, artinya istilah wasat atau wasatiyah yang sepadan dengan kata tawassut, artinya tengah-tengah. Nah ini kita berada di konsep pemikiran tengah-tengah. Itu tadi tidak terlalu radikal, tidak terlalu beraliran keras, juga kita bukan adalah penganut paham liberal. Itulah indahnya agama kita. Maka moderasi itu merupakan sikap memilih jalan tengah, berusaha dan berimbang dan tidak berlebih-lebihan. Jadi istilahnya bahasa kita, bahasa ringannya sedang-sedang saja, tidak terlalu keras, juga tidak terlalu lembut. Kita berada di tengah-tengah. Moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang dan perilaku saling mengambil jalan poros di tengah-tengah, saling menghargai dan menghormati antara kelompok aliran keagamaan yang ada di tengah-tengah kita, tetapi tidak pro dengan aliran-aliran yang mengalih kekerasan di tengah-tengah kita, juga tidak pro dengan aliran yang liberalisme tadi, mengalih paham kebebasan. Moderasi sering diartikan komponen keyakinan dengan agama lain, tidak sungguh-sungguh dalam beragama, tidak perlu dengan agama sendiri, bahkan dikatakan ini yang terkadang salah kaprah, padahal bukan seperti pengertian. Inilah sebenarnya moderasi itu. Bagaimana bukan berarti kita tidak kompromi, kita kompromi dengan mereka, tapi ada garis garis yang diajarkan oleh agama kita, pada posisi mana kita harus keras dengan mereka, pada posisi mana kita harus dengan mereka. Karena dalam soal ibadah itu Allah sudah jelaskan, lakum dinukum waliyadin. Jamaah majelis taklim yang saya hormati, jadi saya kira ini adalah istilah baru, merupakan barang baru di tengah-tengah kita. Maka tugas kami adalah mensosialisasikan tentang bagaimana ini kehidupan moderasi kita terapkan dalam kehidupan beragama di tengah-tengah kita, di tengah kehidupan masyarakat kita, di tengah kehidupan keluarga kita, di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk apa? Tujuannya tidak lain adalah menciptakan kedamaian, menciptakan kerukunan, menciptakan stabilitas, keamanan yang baik. Supaya apa? Tujuannya juga tidak lain adalah untuk kesinambungan pembangunan, keamanan dalam pembangunan negara kita yang tercinta. Kalau stabilitas nasional berjalan dengan baik, insya Allah maka pembangunan juga akan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan pemerintah kita. Saya kira ini yang diharapkan oleh pemerintah kita. Kenapa? Dengan ketika kita berpikiran moderat, berpikiran wasatiyah di tengah-tengah, maka itu tidak ada yang kita korbankan, ada yang kita korbankan, tidak mengorbankan kehidupan umat beragama sebagai sesama umat penganut beragama, juga kita tidak mengorbankan orang lain di luar agama kita. Jadi ini adalah salah satu hikmahnya kenapa pentingnya moderasi beragama kita realisasikan di tengah-tengah kita. Sekiranya itu tujuannya tidak lain itu tadi, menciptakan kerukunan, stabilitas, keamanan, dan menciptakan kedamaian di tengah-tengah kita. Tidak ada gesekan dan bentrokan ketika pemikiran konsep kita sudah berada di tengah-tengah moderasi kehidupan beragama ini. Insya Allah. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan penjelasan singkat. Intinya bahwa moderasi ini adalah pemikiran yang di tengah-tengah, pemikiran wasatiyah yang adil dan berimbang. Itulah maknanya bahwa Allah menciptakan kita menjadi umat pertengahan, seperti yang ayat yang saya bacakan tadi, menjadi umat pertengahan, menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Muhammad menjadi saksi perbuatan kamu.
umat pertengahan. Bahkan di ayat lain Allah menjelaskan kuntum khairal ummati ukhrijat linnas, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kita sebagai umat yang terbaik, umat yang terbaik, termasuk kita umat wasatiyah. Ya. Saya kira kesimpulannya konsep wasatiyah ini adalah konsep yang moderat, ya. Tidak berlebihan dalam hal pemikiran dan juga tidak terlalu ekstrem radikal dalam memahami suatu kelompok atau pemahaman kelompok atau orang lain. Inilah yang dapat saya sampaikan. Tentunya lebih kurangnya mohon dimaafkan. Jika sekiranya ada hal yang kurang kurang dipahami, kurang dimengerti, maka kita boleh sharing, boleh dialog. Tentunya kami akan memberi